Kami lanjutkan diskusi di siang hari ini bersama Mbak Titi. Mbak Titi masih bersama kami di Metro Siang. Kalau misalnya kita melihat segala ketidakkonsistenan, terus kemudian gaya-gaya yang tidak netral dari Presiden dan pemerintah dan juga penyelenggara misalnya, dugaannya begitu. Ini apakah memang hanya menguntungkan Presiden dan golongannya saja, Mbak? Ya, tentu saja ya, karena misalnya ketika di awal Pak Jokowi berusaha membangun impresi bahwa beliau netral dan mengundang semua pasangan calon untuk makan dan lain sebagainya. Ya bagi saya sih itu sebenarnya kamuflase saja ya. Ketika Mas Gibran dibiarkan maju sebagai cawapres, kita tuh sebenarnya sudah tahu bahwa Pak Joko Widodo ini berpihak dan kemudian memberikan dukungan kepada calon nomor dua begitu. Tetapi yang harus ditekankan adalah di dalam sistem pemerintahan kita, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, oleh karena itu dalam posisinya sebagai pejabat negara, dia harus 100% itu tidak berpihak. Jadi tidak boleh mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang memberikan insentif atau disinsentif menguntungkan merugikan peserta pemilu tertentu. Nah, untuk membuat bias-bias tersebut menjadi hilang, maka dia kalau ingin melakukan dukungan atau memberikan keberpihakan, ya harus ambil cuti begitu ya. Dan kemudian tidak dalam melakukan kerja-kerja sebagai kapasitas presiden, tidak boleh ada tindakan atau kemudian perbuatan atau keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Disinilah masyarakat nanti bisa membedakan gitu. Kapan dia kampanye, kapan kemudian ketika dia melakukan tugas-tugas kenegaraan pemerintahan yang memang dia 100% itu Kalau harus sekarang itu nggak berdiri jelas di ya, atas Mbak? semua Bias ya? kepentingan politik. Nggak kelihatan berarti gerakan ini mau apa itu nggak jelas ya? Nah, betul. Dalam situasi hari ini misalnya pergi ke daerah-daerah mengumpulkan Oke. banyak massa yang serupa dengan aktivitas kampanye. Kan gini ya, kalau kampanye itu kan adalah meyakinkan anggota masyarakat yang punya hak pilih dengan visi misi program dan atau citra diri. Biasanya dia diikuti oleh tindakan-tindakan populis mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan seterusnya. Nah, kalau sekarang misalnya pergi kunjungan resmi formal pemerintahan ke daerah-daerah dalam jumlah massa yang besar. Lalu kemudian ada bahasa-bahasa yang ambigu, ada gestur-gestur yang ambigu, angkat jari dua dan lain sebagainya ya. Sementara ASN saja, aparatur sipil negara, itu panduan atau tata cara fotonya itu sangat ketat ya. Dalam konteks Oke. jabatan presiden, dia sedang menjabat nih. Sama seperti misalnya aparatur sipil negara, ketika dia sedang menjabat dan dia sedang tidak cuti, harusnya perilaku-perilaku tidak boleh gestur foto dengan dua jari dan lain sebagainya. Itu juga mengikat presiden karena dia sedang tidak cuti, Mas Anggi. Lain halnya Oke. kalau dia cuti. Kalau dia cuti, dia mau melakukan aktivitas partisan apapun, itu dibolehkan. Kenapa sih aparatur sipil negara tidak boleh foto dua jari? Karena dia harus netral. Kenapa presiden kalau dia sedang tidak cuti, harusnya juga tidak boleh ada gestur dua jari dan lain sebagainya, karena dia tidak cuti. Kalau dia tidak cuti, tindakan, perbuatan itu tidak boleh menunjukkan arah kepada tendensi politik partisan. Nah, kalau kayak Oke. sekarang kan jadi serba susah kita ya. Nah, kalau sudah ada pernyataan seperti ini, Pak Jokowi mau kampanye misal atau kemudian mau memberikan dukungan, prosedurnya harus ditempuh. Kalau menurut saya sih lebih baik Pak Jokowi terbuka menyatakan dukungan dan kalau mau berkampanye lalu menempuh proses gitu ya, mengurus cuti dan sebaiknya ya nggak apa-apa. Misalnya mau cuti ya dari kan harus urus 7 hari untuk disampaikan kepada KPU sebelum pelaksanaan kampanye. Misalnya mau cuti sampai tanggal 10 Februari. Wah, itu lebih bagus tuh Mas Anggi. Jadi kita tidak ada kecurigaan soal keberpihakan dalam kapasitas jabatan ya. Dan biarkan misalnya Pak Ma'ruf Amin yang kemudian mengelola pemerintahan selama Pak Jokowi kampanye. Fokus saja kampanye. Nah, daripada kayak sekarang kita menduga-duga ya, ini gimana ya? Kok dalam kunjungan ada pembagian bansos, tapi ada gestur angkat jari ya, tak dua gitu. Nah, padahal ASN saja itu sangat dilarang tuh foto-foto Oke. seperti itu. Mbak Titi, Nah, maaf saya kalau potong. presiden tidak Ya. cuti, tindakannya tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti tadi sudah kita bahas gitu. Oke, Mbak Titi, tapi kan faktanya tadi Mbak Titi melihat sudah ada nih gelagat-gelagat politisasi bansos, presiden turun, menteri turun begitu-begitu loh, tapi mengarah ke kampanye. Tapi kan faktanya itu juga tidak ditegur, Mbak. Jadi ketika
presiden pun cuti, ingin kampanye, kemudian dia melakukan hal-hal yang ternyata itu melanggar pemilu, tentu tidak ada juga yang berani untuk menegur presiden. Bagaimana, Mbak? Ya, tidak berani menegur itu berarti kan kita ini harus menagih dan terus ya menekan agar institusi-institusi yang ada itu bekerja dengan benar. Mas Anggi gini ya, di dalam konteks pemilu, dia bisa menang secara legal, tetapi kalau publik menganggap kemenangan itu diperoleh dengan cara-cara curang, maka walaupun dia mendapatkan kemenangan yang legal, tapi belum tentu dia akan mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi itu harus dibayar dengan mahal. Kadang-kadang bisa diikuti oleh ketidakpuasan, ketidakpatuhan, dan ketidaktaatan masyarakat pada pada pemerintahan yang terbentuk dari stigma dihasilkan dari proses yang curang. Nah, kita tidak mau yang begitu. Kita mau siapapun hasil pemilu 2024 itu diyakini oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk seluruh warga negara Indonesia dihasilkan dari proses yang benar, dari proses yang tidak curang. Dan kalau misalnya Bawaslu dianggap mendiamkan, kan tadi kita konsepnya sepakat ya, kalau presiden tidak cuti, maka tidak boleh ada keputusan, tindakan, perbuatan, perilaku, perkataan yang mengarah kepada kepentingan politik partisan tertentu. Oleh karena itu, kalau misalnya Bawaslu mendiamkan dan tidak ada tindak lanjut, ini akan tereskalasi terus menjadi persepsi, stigma, dan kemudian stereotip bahwa oh sudah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini akan bergulir terus masuk ke Mahkamah Konstitusi dan ketidakpuasan-ketidakpuasan yang dijawab dengan penyelesaian yang menggantung itu akan selalu melahirkan ketidakpuasan baru. Nah, daripada situasinya justru tidak kondusif, pemerintahan yang terbentuk bisa jadi dipertanyakan legitimasinya, saya sih menganjurkan Pak Jokowi kalau memang ingin kampanye, ya kampanye saja. Dan itu lebih terhormat begitu ya daripada kita menduga-duga begitu arah politik dan arah angin Pak Jokowi. Tapi yang penting satu tadi, tidak menggunakan fasilitas jabatan. Yang berikutnya adalah cuti di luar tanggungan negara. Bahkan saya mendorong ya Pak Jokowi kalau memang mau kampanye, kampanye sampai 10 Februari begitu ya. Sehingga tadi lapangan kontestasinya menjadi lebih jelas. Tidak ada yang diduga-duga gitu ya dalam kapasitas jabatan melakukan tindakan yang mengarah atau memberikan keuntungan atau kerugian terhadap peserta pemilu tertentu, Mas Andi. Berarti jujur saja mau ikut kampanye, begitu Mbak ya, jangan malu-malu. Kemudian lakukan dengan prosedur yang benar, begitu. Mbak Titi, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.